ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ay yahfazal ilma fa'alaihi ayyulazima khamsa khisalin. Hadirin yang berbahagia, pertemuan bulan yang lalu saya menjelaskan bagaimana mengetahui agar ilmu yang setiap hari dan waktu kita tuntut manfaat atau tidak. Sekarang pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tips dari Rasulullah agar cepat punya ilmu banyak, serta ilmu itu terjaga dan dapat menjaga ilmu kita itu supaya manfaat buat diri kita, keluarga kita, syukur-syukur buat lingkungan kita. Ilmu dalam kitab Durratun Nasihin, ulama mengatakan itu hurufnya ada 3: Ain, Lam, Mim. Ain itu melambangkan iliyin, artinya orang yang punya ilmu itu akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang tinggi. Latif, orang yang punya ilmu itu harus punya sifat latif, belas kasih. Malik, orang yang punya ilmu itu dia mempunyai kekuasaan. Makanya setan itu lebih takut kepada orang yang berilmu sekalipun dia tidur ketimbang orang ibadah tapi dia bodoh. Kata Nabi, naumul alim khairum min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih bagus daripada ibadahnya orang bodoh. Ini sempat terjadi ketika Rasul akan ke masjid, ini setan bolak-balik, keluar masuk, namanya Kanzab. Ditanya sama Nabi, Kanzab, kamu dari mana? Dari dalam masjid ya Rasul. Ngapain? Aku perhatikan kau keluar masuk terus. Saya pengen ngeganggu orang yang lagi sholat ya Rasul. Loh, terus kenapa kamu keluar? Saya takut. Emang kenapa? Di samping orang yang lagi sholat ada orang yang lagi tidur. Kata Nabi, kenapa kamu lebih takut kepada orang yang lagi tidur ketimbang orang yang lagi sholat? Setan itu bilang, itu orang yang lagi tidur orang alim ya Rasul, orang yang berilmu. Yang lagi sholat orang bodoh. Maka saya lebih takut kepada orang alim yang lagi tidur ketimbang orang bodoh yang lagi sholat. Lalu Rasul mengatakan, naumul alim khairum min ibadatil jahil. Artinya apa? Ketika kita sedang belajar ilmu, ketika kita menuntut akan ilmu menuju jalan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kan daya tangkap kita beda-beda. Diibaratkan begini, ini ada air kemudian jatuh di atas permukaan, katakanlah permukaan itu busa lah begitu. Nah ini air itu diserap oleh busa tadi, itu macam-macam tuh. Ada
yang begitu jatuh di atas busa langsung nyerep ke bawah. Ada yang begitu jatuh di atas busa dia ngembang dulu, lama baru nyeturun ke bawah. Ada yang begitu jatuh di permukaan busa dia nyerep-nyerep, diem aja, lama banget baru nyerep. Artinya apa? Ketika kita niat akan menuntut ilmu, terutama ilmu agama yang sangat kita cintai ini, maka tanamkan di dalam hati kita bahwa kita menuntut ilmu nawaitu taqarruban illallah ta'ala wa ta'atan wa ibadatan ibtigha'a mardatillah, mencari akan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita niat, ya Allah, saya hadir dan duduk di majelis ilmu untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri saya. Maka ketika ilmu kita pelajari, kun aliman au muta'aliman au sami'an au muhibban, jadi orang yang berilmu, jadi orang yang menuntut ilmu, jadi orang yang mendengarkan ilmu, jadi orang yang cinta kepada ilmu. Jangan menjadi orang yang terakhir, celaka, menuntut ilmu enggak mau, punya ilmu enggak, menuntut ilmu enggak mau, kemudian dengerin ilmu juga nggak mau, cinta sama majelis ilmu juga nggak mau. Ini yang terakhir, yang paling celaka. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya barang siapa yang menghendaki dapat menjaga akan ilmunya, syarat yang pertama qiyamul lail walau rakaatain, harus rajin sholat malam walaupun cuma 2 rakaat. Pak Haji, saya kalau sholat qiyamul lail setiap malam nggak bisa. Ya udah, nggak apa-apa, seminggu sekali. Seminggu sekali juga rasanya berat. Ya udah, sebulan sekali. Sebulan sekali juga berat. Ya udah, setahun sekali. Kapan? Ramadan, pas lempengan sahur. Nggak apa-apa, silahkan. Kalau bisa qiyamul lail itu qiyamul lail walau rakaatain, setiap malam walaupun hanya 2 rakaat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Untuk mendapatkan satu tempat maqaman mahmuda, tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian arwah kita nanti ketika meninggalkan alam dunia ini disejajarkan dengan ma'as syafaratil kiramil barara. Ini kan nggak bisa dengan simsalabim, nggak bisa dengan abrakadabra, nggak bisa. Perlu perjuangan, tantangannya berat, apalagi qiyamul lail musim hujan lagi, yang ada alarm bunyi kering, bunyi delete. Ini mau berangkat, bangun dari tempat tidur menuju tempat wudhu, berat sekali. Padahal kalau seandainya dia bangun, dalam kitab Durratun Nasihin ada sebuah keterangan pakaian yang dia pakai, sandal yang dia pakai, air yang digunakan untuk berwudu, itu semuanya akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah hadirin yang berbahagia, yang namanya qiyamul lail itu sangat-sangat berat sekali. Tapi kalau seandainya sudah terbiasa, insya Allah udah biasa bangun jam 2, jam 3, lalu kemudian dia berwudu, lalu kemudian dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di keheningan malam, di mana manusia di saat itu, katakan dalam satu komplek atau dalam satu RT, jam 2:30, jam 3 itu bisa dihitung ada berapa orang yang mengangkat tangan munajat kepada Allah, ada berapa orang yang tidurnya ngorok kalau kata orang Betawi, bisa dihitung. Nah, ini yang namanya SLJJ, sambungan langsung jarak jauh. Mohon kepada Allah supaya di mana kita punya ilmu tersebut walaupun sedikit mempunyai manfaat.
Lalu kemudian dawamul wudu yang kedua. Ini berat juga nih hadirin yang berbahagia. Dawamul wudu, wudunya nggak pernah putus, wudunya selalu siap siaga. Karena kata Rasul, wudu itu silahul mu'min, senjata orang yang beriman. Orang kalau udah wudu dan wudunya ini dawam, istiqomah, berbicaranya lebih hati-hati, lisannya selalu dipakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat umum, kalau kata orang Betawi, kagak serudug, kagak seradag serudug, punya wudu takut batal. Seperti halnya kalau kita melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Coba dah kita yang pernah haji atau umroh, itu sayang banget kalau wudu kita batal. Kenapa soalnya? Pertama, ngambil air wudunya nggak seperti di masjid kita, tinggal turun langsung ada keran air. Coba kalau seandainya di Mekah ataupun di Madinah, kalau di hotel keran air dekat, tapi kalau di Madinah atau di Mekah kita wudu di sana tuh, lalu kemudian masjidnya di sini jauh, kita harus berjalan dulu. Belum lagi ngantrinya luar biasa, nggak seperti kita di sini ngantri enggak, air banyak, jarak dekat. Seperti itu kita benar-benar menjaga wudhu kita ketika kita berangkat haji dan umroh. Sayang rasanya kalau seandainya itu batal. Dia jaga wudhunya, dawamul wudhu. Maka orang yang sudah mendawamkan wudhu, insya Allah dia punya ilmu yang dia pelajari itu dia akan terjaga. Dan salah satu kehebatan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti begitu orang dari mulai umatnya Nabi Adam alaihi salam sampai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimana caranya engkau bisa mengenali umatmu?" Kata Nabi, "Umatku akan aku kenali dari setiap basuhan air wudunya." Maka orang yang senantiasa membasahi dia anggota tubuhnya dengan wudu, nanti di sana wajahnya bercahaya bagaikan bulan purnama. Di sini aja bapak-bapak udah bercahaya. Di sini, oh saya lihat kan bercahaya semuanya. Alhamdulillah. Apalagi yang ini yang dekat lampu ini bercahaya banget. Soalnya dekat lampu, di bawahnya ada lampu yang terang, bercahaya juga. Tapi nanti cahayanya bukan seperti itu, bercahaya semuanya. Maka Rasul mengenali kita dari cahaya-cahaya wudhu yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jujur Pak, orang kalau yang mukanya sering kena air wudhu dengan orang yang gak pernah kesiram air wudhu itu beda. Kalau kata orang Betawi, apa namanya tuh, enak aja dilihatnya. Tapi kalau orang yang gak pernah kesiram air wudhu, itu gimana ya, aura wajahnya tuh beda. 5 kali bayangin, bangun tidur wudhu, zuhur wudhu lagi, asar wudhu lagi, maghrib wudhu lagi, mau tidur isya wudhu lagi.
tahajud, wudhu lagi. Subhanallah. Maka karena wudhu mempunyai fadilah yang begitu sangat besar, maka iblis juga nggak tinggal diem. Diutuslah setan, jin, iblis yang namanya Walhan. Siapa Walhan ya Rasulullah? Sahibut taharah, sahibul wudu. Dialah Walhan yang menguasai taharah dan perusak wudu. Makanya kalau orang lagi wudu tuh, di tempat wudu itu ada doa, mohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Masuk kamar mandi, masuk toilet, kemudian wudu. Ini si Walhan ini kerjaannya supaya toharohnya nggak benar, istinjanya nggak benar. Dia bikin merasa bahwa wudunya sempurna, padahal berangkat dari toharohnya aja udah salah. Begitu dia habis buang air kecil, kalau dalam usul fikih itu kan harus berdehem, diurut pelan-pelan agar supaya sisa air kencing ini keluar habis, dicuci yang bersih. Nah ini kalau nggak diperhatikan, habis buang air kecil, set, siram, naikin celana, coba periksa, itu masih netes dia, masih netes. Makanya orang-orang tua dulu Pak, aki-aki kita zaman dulu nih, itu kalau sholat dilanggar atau di musola, itu di belakang itu, oh celana pada disampirin tuh, dipaku, pokoknya ada tempatnya khusus. Dia menjaga, dia khawatir celana yang dia pakai ini terkena tetesan najis. Apik banget itu. Nah kita nih, mungkin di sini ada kajian khusus fikih. Nah itu setelah kita buang air kecil, kita berdehem. Yakinkan kalau itu air kencingnya sudah tiris, lalu diurut pelan-pelan. Kita lihat lagi, udah nggak netes, siram yang bersih. Memang kalau fikih itu harus jelas, siram yang bersih, set, udah selesai. Nah ini si Walhan nih, begitu ngelihat taharohnya bener, wah taharohnya bagus nih, sekarang giliran wudunya nih. Ada orang wudhu, kalau kata orang Betawi kayak capung cebok, cepet banget, kayak main silat. Padahal satu kali basuhan wudhu itu yang wajibnya, yang kedua dan ketiga untuk antisipasi kalau ada anggota wudhu yang belum terbasuh, satu kali sempurna dengan doa-doa yang ada di dalamnya. Membasuh muka, doanya ada. Membasuh tangan kanan, doanya ada. Membasuh tangan kiri, doanya ada. Telinga, kedua kaki, doanya ada. Semuanya ada. Ustaz, kalau ngapalin doa tiap anggota wudhu, romanya kelamaan ini. Saya kagak wudu-wudu ini, air keran bisa habis. Kalau seandainya tidak hafal dalam hati ketika kita berwudu, membasuh telinga, membasuh muka, ketika kita membasuh tangan, ya Allah, dalam hati kita bicara, hilangkanlah segala kesalahan, segala dosa yang ada di tangan kanan saya. Ya Allah, hilangkanlah segala dosa, segala kesalahan yang ada di tangan kiri saya. Insya Allah dosa-dosa kecil ketika dia berwudu, maka dosa itu berjatuhan seperti halnya berjatuhan tetesan air wudu dari anggota tubuh kita.
Lalu kemudian setelah toharohnya sempurna, lalu kemudian wudunya sempurna, ini si Walhan bilang sama si Kanzab yang sudah menunggu di pintu masjid, "Hei Kanzab, ini si Fulan bin Fulan toharohnya bagus, ini si Fulan bin Fulan wudunya sempurna, sekarang tinggal kamu gangguin sholatnya." Oh, makanya begitu sholat jangan heran ada yang takbirnya kagak kena-kena. Allah ngurusin takbir nggak kena-kena. Kenapa dia? Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Ada waswas di hatinya. Siapa nih yang membisikkan waswas nih dari sini nih? Nah itu yang tadi Kanzab itu. Takbir lo belum bener, ulang. Allahu Akbar. Udah baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir kamu belum bener, takbir lagi. Allahu Akbar. Lah kalau sholat sendirian, nah kalau sholat tarawih misalnya di sini 20 rakaat atau 11 rakaat, imam udah pada Allahu Akbar. Imamnya Allahu Akbar, kirain ruku, masih ngurusin tak masuk, supaya sholatnya terkecoh. Maka jangan heran kalau ada orang sholat, namanya manusia biasa, bisa lupa rokaat, bisa lupa bacaan. Ini udah 3 apa 2. Dalam usul fikih kalau seandainya ragu maka ambil yang sedikit 2. Begitu bangun, set, teriak semua, subhanallah, turun lagi kita. Karena yang ngingetin lebih dari satu orang. Tuh kerjaan si Kanzab. Bagaimana caranya nih orang supaya sholatnya nggak khusyuk. Lalu kemudian yang selanjutnya yaitu ialah taqwa fisirri wa alaniyah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara sembunyi ataupun terang-terangan. Terang-terangan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, sedekah Jumat hari ini dari Fulan bin Fulan sekian, dari Fulan bin Fulan sekian, dari Fulan bin Fulan sekian, pahalanya untuk ini Al-Fatihah. Terangin supaya kenapa? Tidak menimbulkan fitnah. Satu, kedua untuk memancing orang lain supaya ikut jejaknya dalam bersedekah. Boleh. Apalagi misalnya sholat Jum'ah bunyiin speaker jam 10. Waduh, udah jam 10 nih. Ada muadzin, ada Bilal, ada khutbah dan lain-lain sebagainya. Terang-terang atau secara sembunyi-sembunyi. Apa contohnya? Puasa sunnah, qiyamul lail, duha. Sembunyi aja dulu dah qiyamul lail. Udah bener sembunyi, udah bener banget itu. Ibadah pengen gak dikasih tahu orang. Seperti Imam Bukhari itu kalau mau sholat keluar dari rumah dilihat masih banyak orang, tutup lagi, nggak jadi, nunggu mereka pergi dulu, sembunyi dalam keheningan malam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau iman kurang kuat, niatnya udah bagus sembunyi, sholat tahajud dapat 12 rakaat, besoknya ke kantor ditanya sama temannya, "Bang, apa sih bang loyo amat, kayak nggak semangat?" Orang yang mampu menyembunyikan amaliyah yang tadi dikerjakan tadi malam paling bilang begini, nggak apa-apa, cuman mungkin saya kurang fit aja. Ini emang enggak.
Bang, ya ente kelihatannya lemes amat. Kenapa ya? Sakit? Enggak. Terus itu lemes banget, ngapa itu? Aduh, semalam saya tahajud itu sampai 40 rakaat. Habis tahajud Yasin sampai subuh. Makanya saya ngantuk nih. Lu lihat nih mata gue yang merah kan, merah tuh, lihat tuh merah tuh. Semalam ini. Niatnya udah bener, sembunyi ditahan. Itu seperti itu hadirin yang berbahagia. Jadi terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi juga boleh. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang selanjutnya yaitu ialah siwak. Bersiwak. Orang sholat 2 rakaat dengan bersiwak itu fadilahnya lebih baik daripada sholat 100 rakaat tanpa siwak. Siapa di sini yang pernah sholat sunat 100 rakaat? Tarawih di sini berapa? Cobain dah sholat 100 rakaat, sholat sunat mutlak aja. Usul sunatan rakaatainillahi ta'ala Allahu akbar. Baca biasa 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum, bangun lagi, sholat sunat Allahu akbar. Itu insya Allah Pak, dengkul itu pada linu. Aduh, udah dengkul pada linu, udah mata sepet, udah gitu nguap mulu. 100 rakaat, bayangin. Lalu kita terawih 20 rakaat aja, imam lama aja batuk mulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapa sih ini imam nih? Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai selesai aminnya males-malesan. Waladhdallin. Amin. Besoknya lihat lagi mading. Ya, ini yang semalam imam nih. Gue nggak tarawih di sini gue pindah aja. Pindah yang rada cepetan dikit. Itu seperti itu hadirin yang berbahagia, ibadah kepada Allah. Jangankan urusan seperti sholat tarawih, sholat-sholat yang lainnya pun begitu. Dibuat oleh syaitan itu supaya kita dalam beribadah terkecoh, hilang kekhusyuan kita. Padahal sholat khusyuk itu salah satu tiket untuk memperoleh surga firdaus. Ulaika humul warisunal firdaus hum fiha khalidun. Salah satunya itu. Nah, bersiwak itu termasuk juga bagian yang harus selalu dibiasakan agar kita ilmu yang kita pelajari ini mudah meresap ke dalam tubuh kita. Biasanya kita dapat siwak kalau ngapain tuh? Kalau habis nengokin orang umroh sama orang pulang haji, itu juga jarang ditanyain siwak. Kebanyakan nanyainnya apa? Pertama air zam-zam, korma, dan lain sebagainya. Jarang yang nanyain, Ji, bawa siwak Ji, jarang itu. Padahal itu fadilahnya luar biasa. Dan yang terakhir, takwa, ayyakula litaqawilla lisyahawat. Makan nasi, makan biasa kita, niat memenuhi hawa nafsu, tapi makannya niatnya ibadah. Kalau seandainya saya sudah makan, lalu kemudian makanan itu dicerna dalam tubuh kita, lalu kemudian menjadi energi, lalu kemudian energi itu dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makannya begitu. Jangan makannya hanya memenuhi syahwat saja, memenuhi hawa nafsu. Akhirnya ada ungkapan,
lu makan perasaan dari tadi gue perhatiin kayak dibantuin setan lu makan. Nah, ada mana gitu tuh. Semuanya masuk ke dalam perut. Nggak ada habisnya. Habis makan ini, pengen itu segala macam. Ngikutin hawa nafsu. Padahal makan yang seharusnya dia lakukan adalah makan agar kuat, agar sehat, lalu kemudian kekuatannya, kesehatannya dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan yang halalan thayyiba, makan yang bergizi. Ya Allah, saya mau makan ini dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, semoga makanan ini tidak menjadikan penyakit buat diri saya, semoga makanan ini menjadi sehat buat saya, sehingga ketika saya sehat maka saya akan pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari 5 ini hadirin yang berbahagia, insya Allah kata Rasulullah, barang siapa yang menghendaki dapat menjaga ilmunya, terjaga ilmunya, lalu ilmunya masuk ke dalam batiniahnya, lalu kemudian punya manfaat untuk diri, keluarga serta lingkungannya, maka yang pertama yaitu ialah qiyamul lail walau rakaatain. Lalu kemudian yang kedua dawamul wudu. Lalu kemudian yang ketiga takwa sirri wa alaniyah. Yang keempat makan agar kuat ibadah kepada Allah. Dan yang kelima yaitu ialah bersiwak. Mudah-mudahan dari 5 pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini insya Allah sedikit demi sedikit istiqomah. Dari mulai mana dulu? Saya mau dawam wudu dulu, silahkan. Saya mau dari qiyamul lail dulu, silahkan. Saya mau dari bersiwak dulu, silahkan. Niatnya untuk mencari ridha Allah. Maka insya Allah setiap ilmu-ilmu yang kita pelajari, setiap pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari guru-guru kita, niatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya ilmu itu bermanfaat. Dan mudah-mudahan insya Allah kita yang setiap malam Rabu, Ahad pagi, dan setiap majelis taklim yang ada di lingkungan kita, di masjid kita ini, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan guru-guru kita pun yang memberikan ilmu kepada kita senantiasa diberikan panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Wa afina ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.